Ya, shalom. Katakan kepada orang yang ada di rumah, shalom, damai sejahtera untukmu, untuk kita sekalian, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka sabda firman Tuhan. Jadi persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatan kalau Bapak Ibu mau mencatat. Buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya ulangi lagi, kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Jikalau Bapak Ibu telah menemukan, saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan ulangi lagi bagian ayat firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan boleh Tuhan taburkan di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Kira Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami, dan bila firman-Mu boleh Tuhan beritakan dengan jelas, beritakan dengan sederhana untuk setiap kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah, saya ingin menyaksikan sesuatu hal yang indah, yang luar biasa, bagaimana campur tangan Tuhan begitu hebat di dalam kehidupan keluarga kami. Kurang lebih sekitar akhir tahun yang lalu, akhir tahun 2019, Bapak Ibu, secara pribadi saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya punya sebuah rencana yang besar di dalam mengembangkan bisnis yang baru saya rintis, bisnis yang baru kami rintis Bapak Ibu, yaitu Hope Printing. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar kisah kami, di mana akhir tahun kemarin saya secara pribadi sebenarnya punya rencana untuk membuat semacam workshop, tempat workshop yang besar untuk Hope Printing ini. Rencana untuk nanti membangun tempat yang akan ada isinya adalah tempat sablon, tempat konveksi, tempat bordir, dan juga tempat untuk ada display barang. Saya sudah menggambar dengan sederhana mengenai rencana denah bangunan. Saya sudah mencoba menghitung perkiraan nanti seberapa biaya yang akan dibutuhkan, baik untuk bangunnya, sarana prasarananya, baik untuk mesin-mesin yang dibutuhkan, baik untuk ubur-umbai yang lain. Untuk itu, saya kemudian diskusi dengan istri dan saya mengajukan sebuah usul bagaimana kalau kemudian untuk mewujudkan keinginan ini, untuk mewujudkan harapan ini, yuk kita jual aset berupa tanah yang kami beli beberapa tahun yang lalu, supaya kalau tanah itu terjual, kemudian uang yang kami dapatkan bisa dipergunakan sebagai modal pembangunan, modal untuk kemudian membuka usaha printing ini menjadi lebih besar. Saya sudah doakan, saya sudah pergumulkan, saya sudah coba membuat penawaran demi penawaran, baik di Facebook, baik melalui beberapa teman, supaya tanah ini cepat laku, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Saya kemudian
dinasihatin dan juga sebenarnya dalam tanda kutip dilarang oleh baik keluarga istri maupun keluarga tante saya supaya tanah itu jangan dijual. Saya sebenarnya agak kecewa, agak marah karena apa? Saya sebenarnya punya prinsip supaya kalau tanah ini dijual bisa untuk modal dan paling tidak membebani orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Tetapi dorongan itu baik dari tante, baik dari ibu mertua yang boleh dikatakan agak menekan supaya tanah itu dijual, akhirnya saya turuti. Sehingga apa yang terjadi, impian demi impian yang sebenarnya sudah dicita-citakan, sudah mulai saya rancangkan, akhirnya buyar. Walaupun memang kemudian ada sebuah jalan keluar di mana ada bantuan dari pihak tante untuk kemudian meminjamin modal sedikit untuk kemudian membangun workshop yang seadanya di ruangan yang kemudian saya pakai untuk recording saat ini. Tempat sudah jadi, segala sesuatu sudah berjalan, dan kalau kemudian saya merenungkan hari-hari ini, saya boleh merasakan dan boleh menyatakan bahwa Allah itu baik. Di tengah-tengah situasi kegagalan yang saya alami di dalam membangun ataupun menjual tanah kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu, saya rasakan itu adalah langkah yang walaupun bagi saya mengecewakan, tetapi saya percaya hari-hari ini itu adalah langkah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Saya membayangkan, coba kalau pada waktu itu tanah sudah kami bisa jual, kemudian kami sudah mulai membangun dalam situasi kemudian mulai bulan Januari, Februari, Maret kemarin paling tidak ada wabah corona yang melanda, baik itu di Cina, Italia, Amerika maupun juga di negara Indonesia ini. Kalau misalkan itu sudah mulai dibangun, bisa jadi pembangunan terhenti. Ataupun kalau misalkan pembangunan itu sudah terselesaikan, saya membayangkan pada waktu bangunan mungkin sudah jadi, saya sudah mulai menjalankan usaha saya dengan modal yang keluar sudah banyak. Saya tidak bisa membayangkan kemudian kalau tiba-tiba situasi sekarang corona yang kemudian bukan hanya sekedar menyerang di sektor kesehatan saja yang mengakibatkan kematian, tetapi juga sebenarnya juga menyerang sektor perekonomian, sektor industri, di mana banyak pabrik-pabrik terpaksa harus berhenti produksinya, banyak toko-toko juga tutup. Saya berpikir kalau kemudian saya sudah memulai usaha printing yang besar itu, jangan-jangan usaha yang baru saya buka akan kolaps, akan bangkrut, dan modal yang saya peroleh dari hasil jual tanah itu juga kemudian lenyap, Bapak Ibu. Jadi satu hal yang saya boleh bagikan yang berkaitan dengan firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah terkadang Tuhan memakai yang namanya kekecewaan demi kekecewaan ataupun kegagalan demi kegagalan atau kesakitan demi kesakitan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan pakai itu supaya apa? Supaya kita dicegah atau supaya kita dilindungi dari mara bahaya, dari kerugian yang lebih besar. Jadi saya dilindungi, saya dijaga oleh Tuhan supaya tidak mengalami kerugian yang lebih parah. Ini adalah berkat, ini adalah perlindungan daripada Tuhan. Sehingga kalau kita bersama-sama memperhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Kalimat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersama-sama renungkan, kata kita tahu sekarang, artinya apa? Kata tahu, kata mengerti ini, kalau bahasa sederhananya, baru kita tahu kapan Bapak Ibu sekarang. Saat segala sesuatu telah berjalan, saat segala sesuatu telah terjadi,
Kita baru bisa memahami, kita baru bisa mengambil hikmatnya baru sekarang. Kadang kemarin, hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu, saat peristiwa yang tidak mengenakan Tuhan izinkan terjadi, kadangkala kita berontak, kadangkala kita kecewa, kadangkala kita marah, kadangkala kita protes sama Tuhan. Tetapi kita baru tahu pada saat segala sesuatu sudah berjalan, saat segala sesuatu telah Tuhan perbuat, kita baru sadarnya kapan Bapak Ibu? Sekarang. Sehingga mari menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang Kristen yang sedini mungkin boleh peka akan tuntunan Tuhan, boleh peka akan suara Tuhan, boleh peka untuk boleh mengerti kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik, baik untuk Bapak Ibu, baik untuk saya. Kita tahu sekarang bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita yakini, mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi penderitaan yang sedang kita alami. Kadang kita merasa Tuhan jauh daripada kehidupan kita. Tetapi percayalah, ada invincible hand of God, atau tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ada kehadiran Tuhan yang mungkin tidak bisa kita lihat secara mata fisik kita ini, bahwa Allah, bahwa Tuhan Yesus hadir. Dia turut campur di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun peristiwa yang tidak Tuhan izinkan terjadi menimpa kita, menimpa Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, yakinilah, percayalah bahwa tidak ada satupun daripada Bapak, Ibu, dan saya dibiarkan sendirian. Bahwa Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Bekerja untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, bagi saya. Kata kebaikan ini, standarnya atau value-nya, nilainya, bukan kebaikan berdasarkan penilaian manusiawi daripada Bapak, Ibu, dan saya. Kebaikan ini bukan standarnya standar daripada rasio berpikir kita, tetapi kebaikan ini adalah kebaikan yang berasal dari penilaian Allah. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan, tetapi apa yang terbaik dari Tuhan pastilah itu yang terbaik juga untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kerugian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tiba-tiba kemarin mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan, dan tiba-tiba Bapak Ibu kehilangan pekerjaan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus merintis karir secara wira swasta. Mungkin Bapak Ibu bisa mensyukuri kalau hari-hari ini Bapak Ibu bisa stay at home, Bapak Ibu tetap bisa bekerja di rumah dan bisa menghasilkan uang sendiri, tidak terikat dengan pabrik Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini juga terpaksa harus tutup. Bapak Ibu akan mensyukuri ada berkat yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu di tengah-tengah segala malapetaka yang melanda. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, baik untuk Bapak Ibu, baik untuk saya. Dan di kalimat selanjutnya, firman Tuhan berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia.
ternyata syaratnya hal ini bisa terjadi. Syaratnya adalah apa Bapak Ibu? Hal ini berlaku untuk siapa? Untuk setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang Kristen yang di dalam hidupnya mengasihi Tuhan. Oleh karena itu prioritaskan, utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat kita memprioritaskan Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua ada di tangannya Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita semua ada di rancangan, di rencananya Tuhan. Tidak ada satupun yang, saya ulangi, tidak ada satupun yang terjadi yang di luar daripada kehendak rencana daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari sore malam hari ini, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi syukurilah apa yang ada, syukurilah apa yang terjadi. Ada pelangi di balik hujan yang saat ini sedang menimpa hidup kita. Di dalam setiap badai akan ada berkat. Di dalam setiap ujian akan ada berkat. Di dalam setiap jalan-jalan yang tertutup akan ada pintu-pintu yang dibukakan untuk Bapak Ibu. Sehingga pada saat ini, mari Bapak Ibu, milikilah iman, keyakinan yang terus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saatnya kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu, kami sadar bahwa hari-hari ini kami sedang melewati hari-hari yang begitu berat. Baik dari wabah corona yang membuat kami takut, baik dari sisi ekonomi yang membuat kami harus mengikat pinggang kami dengan begitu kencangnya, kami harus berhemat begitu luar biasanya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami kekhawatiran, Tuhan berkati, Tuhan jamah, yang sedang mengalami kegoncangan, Tuhan beri ketenangan, yang sedang mengalami masalah ya Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan boleh menjamah kami. Kami juga berdoa untuk para dokter, relawan, tenaga medis yang bekerja ekstra keras di dalam berjuang di garda terdepan untuk menangani kasus corona ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Demikian juga untuk para pasien, baik itu ODP, PDP maupun yang positif corona, kiranya Tuhan juga jamah sembuhkan. Kiranya Tuhan lalukan pandemi ini dari bangsa kami. Berkati Pak Jokowi juga, pemerintah yang ada, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, tetap semangat, tetap berjuang, walaupun kita terbatas, harus bekerja dari rumah, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tetap harus bekerja di luar rumah, tetap jaga kesehatan. Dan bagi tenaga medis, tenaga dokter, tetap semangat. Doa kami, doa saya ada untuk para dokter. Tuhan Yesus